Sobat semua yang kok openingnya kok keren cuk. Jadi kembali lagi di channel Jelkoil, channel kesayangan kalian. Di tempat yang berbeda kali ini. Hari ini aku bakal ngasih topik mata kuliah kedua. Asik. Topik mata kuliah nggak tuh? Biar kalian tambah pintar dong pastinya. Karena saya ingin kalian semuanya pintar. Ya kameramen saya lagi main HP. Jadi emang kelakuan kamu tuh harusnya megang kamera bro. Nah udah kamu stay situ. Jadi di mata kuliah kedua kali ini topiknya saya akan jabarkan, mungkin akan lebih banyak pada hari ini. Kalau misalnya kemarin kan kita tentang bagaimana cara kita merawat koil, bagaimana cara kita mengetahui apa isi koil dan lain sebagainya, apa yang membuat koil itu aman. Buat yang belum nonton, mau nonton ini dulu boleh, mau nonton yang kemarin juga boleh. Cuman ini topik kedua hari ini kita akan lebih ke all rounded, yaitu tentang bagaimana cara menjaga device kalian biar kalian itu nggak bolak-balik ganti vape karena vape kalian meledak gitu loh. Nggak kayak saya punya teman gitu, device-nya itu sering gonta-ganti. Kenapa? Entah pinnya rusak, entah jatuh, entah leaking sampai keluar di lubang charger. Nah ini kan sebenarnya masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil yang dimana banyak mengganggu orang ya, banyak dimana pada akhirnya kalian harus spend more money, harus mengeluarkan uang lebih. Nah hari ini makanya saya sebagai dosen kalian, anjas dosen kelas nggak tuh, akan ngajari kalian beberapa hal yang perlu kalian tahu dari device kalian dan bagaimana cara merawatnya. Khususnya adalah di bagian I/O karena ini adalah salah satu device yang cukup rumit untuk kalian rawat. Jadi pada penjabaran topik pertama yaitu tentang bagaimana cara kalian ngejaga device kalian. Karena ini tuh sudah seperti alat kebutuhan buat para vapers. Kita akan ngajarin kalian nih gimana caranya buat ngerawat device kalian. Karena mungkin banyak orang yang belum tahu, banyak orang yang belum mengerti sepenuhnya bagaimana cara ngejaga device kalian. Nah hari ini aku akan berbaik hati untuk sharing informasi karena nggak bercanda. Oke, jadi penjabarannya sebenarnya cukup mudah, cukup simpel. Kalau misalkan kalian pakai I/O seperti ini, nah kelemahan dari I/O itu adalah dia gampang banget yang namanya leaking ataupun liquid yang ada di RBA ini tumpah. Kenapa? Karena tank ataupun liquid yang di dalam RBA ataupun di dalam tank seperti ini, biasa kayak RDTA, RTA, itu biasanya mereka liquid itu akan mencari jalan keluarnya. Nah jika kalian terlalu isi full, makanya seperti cartridge seperti pot ini kan ada tuh pot yang gampang banget leaking, ada pot yang gampang banget bocor, bahkan bisa sampai ke lubang charger, netes di lubang charger. Padahal itu aku kasih tapi ya rusak, ya sudahlah, mau gimana lagi. Seperti itu teman-teman. Nah kalau misalkan untuk cartridge ini sebenarnya makanya dua alat seperti ini itu memang gampang banget leaking karena liquid itu pada dasarnya cairan. Dan kalau misalkan kalian belajar, cairan itu akan mencari jalan untuk dia bisa ke bawah, sama seperti sungai. Air itu dia akan mencari jalur untuk bisa keluar ke dataran yang lebih rendah. Sama seperti ini, liquid dia akan mencari jalan untuk dia bisa keluar. Nah makanya cara tips pertama adalah kalian jangan sekali-sekali menancapkan RBA ataupun cartridge seperti ini di dalam device kalian. Kenapa? Karena jika terjadi sebuah leaking, jika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, maka hal terburuknya adalah ya device kalian bisa konsleting. Karena device itu pada dasarnya tidak punya IP rating ya, kecuali Pulse yang kemarin ya, yang P2 itu keren banget anjir, sumpah. Itu dia memang punya dia punya sertifikasi IP68. Cuman sebagus-bagusnya sebuah sertifikasi, bahkan pada sebuah smartphone sendiri pun itu tidak menentukan bahwa device kalian tidak akan konslet karena air. Nah maka dari itu
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya sertifikasi yang diberikan pada smartphone atau pada Pulse V2 itu kemarin sebenarnya untuk mengantisipasi jika device kalian itu jatuh dalam air dan lain sebagainya, dan itu cepat-cepat harus kalian bersihin. Nah kalau misalnya kayak gini ya kalian lebih baik copot daripada susah sendiri nantinya. Gitu makanya. Nah apalagi kalau misalkan kalian di RPA ataupun di pot system seperti ini, itu dia bawahnya langsung mesin. Nah maka dari itu lebih baik dicopot daripada dia netes ke mesin, karena akan sangat berbahaya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke next topic. Halo. Oh, udah mulai? Iya dong. Nah, oke teman. Jadi melanjutkan yang tadi, topik selanjutnya akan saya bahas adalah tentang, tahu nggak tentang apa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Tentang apa ini? Kayaknya semakin menarik, harusnya semakin kesini. Oke, jadi topik kali ini kita akan bahas tentang suatu hal yang krusial banget di device seperti ini, yaitu tentang baterai. Karena baterai ini penjabaran itu sebenarnya panjang banget, karena ada dua baterai, ada baterai internal dan ada baterai eksternal. Baterai internal itu seperti apa sih? Nah, aku akan jelaskan dulu. Baterai internal itu biasanya ada di device-device seperti ini. Di device-device seperti ini, di device pot ataupun IO. IO biasa kayak Oxpa, yang baru itu Oxpa apa? Oxpa Oneo. Habis itu di device-device IO yang lain lah, pokoknya yang tidak menggunakan baterai eksternal seperti baterai mana ya? Oh ini. Tidak menggunakan baterai seperti ini. Nah, sama-sama punya baterai tapi beda fungsinya. Anjir, bukan beda fungsinya tapi beda tipenya. Yang satu internal. Nah, coba saya jelaskan terlebih dahulu yang internal, karena akan lebih gampang dibanding yang ini. Video ini disponsori oleh Gel Coil. Jelas dong, coil yang kalian harus beli jelas Gel Coil. Ini adalah coil paling enak. Seperti biasa, kalau mau beli linknya ada di description. Bawa, Siap. langsung klik, ada Tokopedia dari Shopee, dan kami menjangkau ke seluruh Indonesia. Ongkir yang tanggung siapa? Ya yang belilah, masa kita. Nah, jadi bener kan? Betul sekali. Cuman kita ada garansi kalau misalkan coilnya nggak enak, cacat atau apa, bisa kalian kembalikan ataupun retur. Nggak bercanda. Oke, jadi kalau misalkan device-device yang punya baterai internal seperti ini, itu adalah sebuah device yang dimana dia biasanya sudah punya yang namanya smart system ataupun smart battery system yang ada di bawah. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kalian pakai baterai eksternal seperti ini dan kalian cas langsung di device-nya, dia tidak akan sepintar di baterai yang ada langsung di dalam device kalian. Kenapa? Karena kalau misalkan udah seperti ini, biasanya dia udah tahu kapan harus cut off, kapan harus berhenti ngecasnya, dan bagaimana dia bisa mengontrol suhu pada sebuah device. Dan namanya karena juga internal, pasti dia udah pintar, udah smart. Namanya aja smart pot system. Kalau kebanyakan marketing gitu kan, smart pot system, yang dimana semuanya sudah serba pintar. Nah, kalau misalkan terjadi yang namanya konsleting atau apa, dia kalau misalkan kalian pakai device-device yang seperti ini, dia biasanya bisa langsung cut off ataupun dia bisa langsung menghentikan sebuah pengecasan jika terjadi overheat, panas dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Dan enaknya lagi, kalian nggak perlu pusingin mikirin baterai. Nah, cuman yang jadi salah satu kelemahan dari device-device seperti ini adalah dimana dia tidak bisa yang namanya kalian ganti baterainya segampang itu. Kalian harus bawa dulu ke tukang servis vape, habis itu kalian harus tanya tentang ketersediaan spare part dan lain sebagainya. Cukup ribet, cukup rumit. Cuman ya enaknya yang tadi, dia udah pinter, dia nggak perlu kalian cepat pasang, kalian nggak perlu beli charger eksternal seperti
buat baterai eksternal seperti ini, dan kalian tinggal colok, kalian tinggal tidur pun bisa, kalian copot, besok pagi full kalian pakai, gampang, enak, simple. Nah kalau misalkan baterai ini, baterai eksternal seperti ini itu ada dibagi jadi dua tipe. Nah yang saya pegang ini adalah baterai 18650, yang satu lagi ada baterai 21700. Apa bedanya? Kalau misalkan baterai 21700 itu biasanya dia punya miliampere hour yang besar, mAh yang lebih besar. Itu biasanya buat device-device single baterai seperti ini. Cuman kebetulan punya saya tuh Pulse Mini, jadi dia pakainya 18650. Nah kalau misalkan kalian udah megang device yang lebih besar kayak mod single baterai, contohnya kayak Hyperion punyanya Loswip yang pakai chip DNA itu, yang single device. Nah dia pakai 21700. Kalian beli Pulse yang lebih besar, dia pakai yang 21700. Kenapa? Karena device yang pakai single baterai dan dia pakai baterai 21700 itu dia punya kapasitas yang lebih besar, dia punya power juga yang lebih enak ataupun yang lebih besar. Nah habis itu device-device itu biasanya mereka menyediakan yang namanya Bisa ditampilin di sini mungkin. Nah, ya itulah pokoknya. Nah kalau misalkan kalian pakai barangnya dikasih ya, yang ada di foto tadi itu mereka konektor atau apa aku lupa namanya. Nah itu biasanya kalian bisa pakai baterai yang lebih rendah, cuman dengan catatan bahwa device-device tadi kalau misalkan kalian, apalagi kalian pakai dual coil, itu powernya nggak akan semaksimal jika kalian pakai single coilnya. Saya pernah pakai dua device, ini cerita pengalaman dikit, asik. Nah jadi saya pernah nyoba punya teman saya, Telema Solo. Nah Telema Solo ini kebetulan dia juga pakai baterai 21700, dan saya juga kebetulan pernah pakai Oxfa Vatif. Oxfa Vatif itu adalah mod single baterai. Nah perbedaannya adalah kalau misalkan kalian mencoba pakai baterai 18650 ini di single device dan kalian paksain di dual coil, ini saya ngomongin dengan kondisi baterai yang cukup sehat ya, artinya dia nggak ada gangguan dan lain sebagainya. Nah dia akan menyalurkan energi itu sebenarnya tidak seenak dan tidak se-powerful saat kalian pakai baterai 21700. Kenapa? Karena ini lama-lama aku jualannya bukan dual coil, VRK bos, nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau kerjasama ada di bawah emailnya. Nah jadi bener kan, ada di bawah kan. betul. Email Nanti Angel Coil, boleh kan? ditaruh di Iya, description aja langsung kali ya. mau kerjasama dotmod. Nah VRK Pulse kalau mau di bawah. Nah jadi yang membedakan itu adalah di bagian ampere dan voltnya yang dihasilkan oleh sebuah baterai. Itu akan berbeda baterai yang 21700 dan 18650. Pas aku coba dulu pakai Oxfa Vatif yang emang bawaannya dari lahir dia pakai 18650, dan dia tidak ada dedicated namanya kalau nggak salah itu dedicated baterai yang ceplokan itu ya buat ke 18650. Dia murni dilahirkan untuk baterai 18650. Nah pas aku coba buat angkat dia untuk dual coil, pas itu aku nyoba di NRDA, dia cukup lemah, dia cukup tidak kuat untuk menyalurkan baterai ini. Karena pada dasarnya kalau misalkan udah kalian pakai single device, lebih baik kalian pakai baterai. Kalau dan kalian main dual coil, lebih baik pakai ataupun cari device yang 21700. Kalau kayak Oxfa Vatif, Pulse ini kan dia kan mereka masih pakai single coil, sehingga resistensi coil dan ampere yang dikeluarkan oleh baterai itu kan sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, jadi masih oke. Cuman kalau misalkan kalian udah pengen main single baterai di dual coil, nah itu kalian cari baterai yang lumayan besar gitu. Nah masih banyak, ini masih panjang bro videonya. Oh, tapi by the way, sebelum kita mungkin next topic, mungkin ada teman-teman yang baru start vaping nih, atau kayak aku kan nggak begitu ngerti nih di dunia vaping. External charger itu bentukannya gimana sih? Atau mungkin nanti boleh ditaruh di fotonya di sini mungkin ya, Oh, iya. supaya teman-teman jadi tahu.
external chargerku kan di rumahmu. Oke, nanti boleh ditunjukin ke teman-teman, kalau enggak mungkin fotonya boleh dimasukin ya. Ada fotonya Oh boleh. yang pas ada include baterainya kebetulan. Nah, Oke siap. jadi external charger itu apa dan apa pertanyaanmu tadi bos? Mungkin kan ada teman-teman yang nggak tahu external charger itu kayak gimana. Nah, bentukan external charger itu seperti ini. Dia punya banyak banget merek dan kalian bahkan ada external charger yang bahkan bisa sampai kalian ngecas 4 baterai sekaligus. Nah, ini external charger itu dia ada yang versi 2 baterai, ada versi yang 4 baterai. Kenapa kalian kok harus pakai external charger? Karena external charger ini itu sebuah alat yang dimana dia sebenarnya itu sedikit lebih pintar daripada si device ini. Jadi kalau misalkan kalian colok di device ini itu dia akan langsung masuk ke baterai, cuman dia masih ada mesinnya. Jadi panas dari charger itu, dan apalagi kalian pakai charger yang fast charging, dan kalian kalau misalkan kalian pakai charger yang fast charging bawaan HP dan lain sebagainya, otomatis dia akan lebih cepat panas. Berbeda dengan kalau misalkan kalian pakai external charger. Karena apa? Karena gini, kalau kalian pakai HP nih, kalian cas, saya benci orang pakai knalpot bro. Oke, jadi kalau misalkan kalian pakai external charger itu istilahnya kalian pakai HP. HP kalau misalkan kalian cas itu ada namanya two way communication. Nah, buat kalian yang belum pernah dengar apa itu two way communication, adalah dimana di saat sebuah device yang akan dicas dengan chargernya, mereka akan berbicara. Misalkan nih kalian mau pakai misalkan charger, sekarang charger HP paling kencang itu kalau nggak salah 210 watt kalau nggak salah. Kalian tancapin itu, sedangkan device kalian itu cuman butuh misalkan 10 watt. Ya dia akan bilang, aku cuman butuh 10 watt, jangan kamu masukin segini banyaknya. Jadi di saat external charger itu nerima, ya dia 10 watt, dan itu akan aman untuk baterai kalian. Gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa kalian harus pakai external charger. Dan biasanya sih sekarang external charger itu belum ada yang pakai watt, mereka masih pakai ampere, masih pakai 1 watt ampere. Sedangkan kalau misalkan HP kayak zaman sekarang kan dia kan udah pakai watt ya. Sedangkan kalau misalkan charger eksternal itu masih sama kayak charger kodok. Kalau misalkan kalian tahu, kalau kalian ngalamin zamannya BlackBerry dan lain sebagainya, itu masih pakai charger kodok. Nah, itu hitungannya masih ampere, bukan watt. Jadi kalau misalkan kalian mau ngitung watt itu ampere kali voltase, itu akan ketemu watt. Nah, seperti apa sih charger yang cocok sebenarnya ya? Sekalipun kalian udah pakai external charger dan emang itu membantu kalian untuk membuat device kalian itu lebih pintar, cuman tidak memungkiri bahwa barang-barang seperti itu akan ada failure-nya. Nah, makanya pakailah charger seperti ini. Ini charger bawaan HP, otomatis dia kualitasnya juga udah pasti oke. Dan juga aku cari yang memang keluaran lama. Kenapa? Karena rata-rata HP keluaran lama itu mereka masih punya kekuatan pengecasan yang masih cukup lemah. Apalagi sorry to say buat HP-HP yang harganya lumayan murah. Nah, itu dia makanya kenapa aku ambil. Ini kalau nggak salah dia itu outputnya cuma 5 volt 2 ampere. Nah, kalian lihat ampernya, jangan lebih dari angka 2 ampere. Ataupun kalau kalian mau lebih gampang lagi, jangan lebih dari 10 watt. Nah ini kan 5 volt 2 ampere, 5 dikali 2 10, maka charger ini cuma bisa mengeluarkan 10 watt. Nah, ini yang aman buat kalian cas di eksternal. Nah, kalau misalkan nih Bang, tapi aku males beli charger eksternal nih, harganya mahal, belum ntar kalau misalkan gampang rusak gini dan lain sebagainya. Yes, aku paham bahwa banyak banget orang yang malas. Makanya kenapa kayak di device R233 dan R234 itu memaksa kalian untuk ngebeli charger eksternal, karena mereka tidak punya lubang Type-C-nya. Nah, kalau misalkan kalian malas, sebenarnya tidak ada masalah jika kalian pakai charger. Karena saya pun follow beberapa komunitas bahwa mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang begitu berarti jika kalian pakai charger seperti ini dan kalian colokin langsung ke device-nya. Jadi kayak ibarat kalian itu
menggunakan ataupun merawat dia seperti dia itu dengan bangsa eksternal sebenarnya is oke, cuman kalau bisa itu hanya dilakukan pada saat darurat. Misalkan nih kalian ke rumah teman dan emang kebetulan kalian tidak ngebawa baterai, tapi kalian punya charger eksternal, bang, tapi kalau misalkan wattnya lebih gimana? Kalau sekali-sekali is oke, nggak apa-apa buat emergency, cuman jangan dipakai secara terus-menerus karena akan merusak device dan baterai kalian lebih cepat. Itu. Nah, indikasinya apa? Nah, teman-teman juga harus tahu nih indikasi di mana baterai itu sudah mulai melemah ataupun sudah mulai tidak kuat lagi untuk digunakan. Nah, indikasinya ada beberapa hal, cuman yang paling jelas adalah di mana saat kalian punya device yang seperti ini dan punya angka voltase di bawahnya. Jadi ada angka voltasenya. Nah, biasanya dia akan naik turun ataupun nggak stabil. Nah, di saat baterai itu sudah mulai melemah, di saat itulah angka voltasenya sudah mulai tidak stabil. Ini indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua adalah di saat baterai sudah mulai gampang habis atau gambarannya adalah boros di saat kalian menggunakan baterai. Nah, di saat baterai ini sudah mulai boros ataupun sudah mulai dimana dia cukup ngedrain, nah ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi biasanya ntar following stepnya adalah dimana voltasenya menjadi tidak stabil, atau bahkan di saat kalian pakai device-device single coil sekalipun ataupun device-device seperti ini yang tidak membutuhkan daya yang begitu besar untuk coil kalian, itu biasanya akan melemah, powernya tidak akan seenak dulu. Nah, kalau kayak gini kan masih enak, jadi baterainya masih aman. Apalagi kalian pakai baterai dari, belum ada sponsornya, betul nggak? Betul lah. Nah, itu ada dua indikasi yang paling jelas. Dan sebelum kita menutup tentang persoalan baterai, ada satu hal lagi yang harus kalian perlu tahu tentang baterai, yaitu tentang wrapping. Apa sih wrapping itu? Dimana baterai VR1-nya lagi? Kenapa dia mesti hilang? Oh, ini baterai VRK itu saking enaknya dicari kemana-mana. Anjas, masuk dong sponsor. Nah, jadi wrappingan baterai itu seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat, ini wrappingan baterainya masih sangat bagus. Jelas belum ada sebulan baterainya. Nah, di saat wrappingan baterai itu sudah mulai ngelupas, biasanya ngelupasnya itu adalah di bagian bawah. Biasanya dia udah mulai sobek dikit-dikit, tipis-tipis di bagian bawah. Nah, itu kalian harus segera ganti. Dan yang perlu kalian tahu adalah di kubu positif dan kubu, nah biasanya orang-orang juga nggak tahu nih kubu positif mana, kubu negatif mana. Kubu positif itu adalah yang seperti ini, dan kubu negatif itu yang seperti ini. Nah, di kubu positif itu ada yang namanya isolator ataupun yang warna hitam seperti ini. Nah, jika warna hitam ini sudah mulai mengelupas atau bahkan copot, berarti atasnya ini copot terus isolatornya copot, jangan pernah kalian sekali-sekali pakai baterai ini, karena baterainya bakal meledak. Itu bisa jadi emang baterai ini kelihatannya simple, cari di mana-mana bisa, dan apalagi 18650 yang jual itu banyak. Bahkan kalau misalkan kalian beli tahu kipas portable, itu baterai juga 18650, tapi itu tidak bisa dipakai di device vape kalian, gitu loh teman-teman. Jadi wrapping ini sangat harus diperhatikan. Dan ada banyak banget merek baterai, apalagi sekarang VRK ini di Vape Store ini juga udah ada wrappingan ya di Vape Store. Jadi kalau misalkan kalian beli baterai, apalagi kalian sering main di pasar bekas, harus hati-hati karena VRK ini banyak KW-nya. Dan saya pernah sekali mendapatkan baterai VRK pada saat itu warna biru, jelas dong seneng, karena baterai VRK yang biru itu agak lumayan ekspensif dibanding yang merah ini. Ini entry levelnya VRK lah, walaupun harga satu baterai 80.000, cuman nggak apa, enak bro baterainya. Nah, jadi
saya pernah mendapati pada saat itu pakai VRK biru dan saya pakai mod Panda pada saat itu. Bukan Panda sih, lebih tepatnya FV2. Saya pikir pertama device-nya yang udah pernah diganti karena kok powernya kok lembek banget. Tapi setelah saya belikan dia baterai baru, VTC pada saat itu punyanya Sony, ya powernya enak ternyata. Dan ternyata setelah saya bongkar baterainya, ternyata dia itu VTC 4 dan memang sudah ada indikasi kebocoran. Nah, indikasi kebocoran itu dari mana juga kalian harus tahu. Kalau misalkan kalian pakai VTC, berbahagialah kalian dibanding kalian pakai baterai seperti ini, karena di VTC itu dia lapisan wrappingannya itu sebenarnya agak transparan, jadi sehingga pas ada kebocoran atau apa itu kalian bisa lihat. Kameranya jangan turun. Iya. Nah, kenapa itu pasti dikat. Nah, jadi buat kalian yang pakai baterai VTC mau dari 4 bahkan sampai paling tingginya yaitu 7A, itu kalian bisa ngelihat secara jelas bahwa dia sudah akan ada titik-titik hitam yang timbul dan sebagainya. Itu titik kebocoran si baterai itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian pakai VRK seperti ini sebenarnya cukup susah. Cuman kalau misalnya kalian udah ngerasain beberapa indikasi seperti baterai yang melemah, voltasenya sudah mulai nggak stabil. Nggak stabilnya bukan dia ke arah yang lebih tinggi, tapi ke arah yang lebih bawah. Nah, itu harus diganti, secepatnya diganti. Sama seperti pacar, harus cepat-cepat diganti. New Year, new girlfriend, bro. Untuk pembahasan terakhir ini, sebenarnya ini lebih kayak rangkuman video dari awal sampai akhir tentang bagaimana cara kalian harus ngejaga device kalian. Nah, caranya ini itu ada berbagai macam. Sudah saya sempat jelaskan di awal itu, kalau malam kita harus ngapain, bagaimana cara ngecas baterai. Nah, ini lebih kita akan ke arah bagaimana sih kita ngejaga atomizer ataupun coil dan kapas kita. Dan atomizer agar mereka tidak gampang yang namanya leaking, karena leaking itu menjadi sebuah problem besar. Leaking itu bisa menjadi sebuah problem yang akan merusak device kalian dan akan merusak kesenangan kalian. Jadi aku akan menjelaskan secara perlahan tentang topik yang ini, karena topik ini adalah topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kalian dengarkan. Eksklusif hanya di Jelcoil Channel, anjas. Subscribe dulu nggak sih? Sama nyalain tombol lonceng. Ngapain cuma subscribe? Beli dong. Link di mana? Ada di description sih, udah dimasukin. Yoi. Nah, hard selling sekali, bro. Nah, jadi bagaimana cara kalian ngejaga device, coil, atomizer atau kapas kalian? Ya, sebenarnya kalau kapas sih nggak perlu ya. Nah, cuman saya akan bahas mulai dari cara kalian ngisi liquid. Saya akan maju. Anjas, sekarang enggak. Nah, kalau misalkan kalian lihat saya pakai RBA. RBA yang saya pakai ini adalah RBA dari Pulse, yang dimana ini adalah RBA bawaannya. Nah, di RBA Plus, di Pulse itu dia punya namanya 2 titik. Ntar saya akan kasih birolnya aja ya mungkin ya, karena biar lebih gampang. Jadi 2 titik ini adalah tempat masuknya liquid itu ke bagian kapas dan coil. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu, di RBA Pulse ini tidak ada batas maksimal untuk kalian ngisi liquid. Ini yang sebenarnya cukup susah. Karena apa? Karena gini teman-teman. Karena pada dasarnya kalau misalkan sebuah device ataupun sebuah tank itu kalian isi terlalu banyak, itu akan menciptakan yang namanya leaking. Karena apa? Karena seperti topik pertama tadi, liquid akan mencari jalan keluar ke bawah. Jadi makanya kenapa leakingnya di bawah. Nah, jadi kita asumsikan bahwa batasnya misalkan di sini. Karena apa? Karena kita masih harus sisain udara yang ada di tank kalian. Entah itu baik di cartridge seperti ini ataupun di RBA. Nah, kalau di cartridge kita bisa asumsikan bahwa dia batas maksimalnya itu ada di sini. Nah, sedangkan kalau misalkan device-device seperti ini, ya dia bentuknya seperti ini, nggak ada. Makanya kenapa aku biasanya itu di batas sini, jadi di bagian lekukannya sini penuh, tapi masih aman karena masih akan ada udaranya. Jadi tidak liquid itu nggak mampet apa ya,
nggak akan mencari jalan keluarnya lah, Nggak nyumbat ya? nggak nyumbat ya. Ya harus disumbat toh bro, kalau nggak disumbat leaking gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kalian punya tank ataupun punya cartridge, kalau bisa kalian jangan isi liquidnya terlalu full. Nah hari ini kebetulan lagi-lagi saya bawa liquid dari Glue. Yoi, nggak ada sponsor. Ya makanya dong emailnya di bawah. Nah jadi biasanya kalau porsi ini kayak seperti ini. Nah, ini miringkan dikit. Set. Set. Nah sesuai pas agar pertama tidak habis liquidnya, karena harga liquid sekarang tambah mahal, apalagi sekarang cuma ada botol 60 ml, pajaknya pun juga naik, jadi tirit-tirit. Nah batasnya aku biasanya pakainya segini. Kalau misalkan kalian pakai plus bisa dicoba cara ini, dan ini cara yang meminimalisir leaking. Bukan 100% nggak leaking, cuman bisa meminimalisir leaking, karena saya pernah isi kepenuhan dan tumpah bos di bawah. Dan itu buang liquid, buang uang, karena kalian harus beli liquid baru. Nah itu cara kalian biar atomizer kalian itu nggak gampang leaking. Nah habis itu apa yang kalian harus lakukan pada atomizer kalian, seperti pada topik pertama, yaitu kalian harus copot setiap malam. Kalau bisa copot bagian baterai dan copot di bagian atomizer kalian. Mau kalian pakai RDA, pakai RTA, RDTA, RBA bahkan seperti ini, itu lebih baik dicopot. Cartridge kalian pakai pot lebih baik dicopot, karena takutnya jika masih ada liquid yang mendep dan dia ke bawah, dia akan merusak device kalian. Kalau RDA gimana tuh kalau RDA tuh? Nah kalau RDA kebanyakan kalau RDA itu lebih gampang, karena RDA itu tidak ada tampungan liquidnya, tidak ada tanknya. Beda seperti RDTA, RBA, RTA, mereka semua punya tank. Nah sedangkan di RDA dia tuh nggak punya, jadi paling gampang untuk RDA itu kalau misalkan kalian bisa adalah kalian copot kapasnya tiap malam, kalian dry burn coilnya tiap malam, biar besok pagi kalian fresh wick. Atau kalian mau lebih enak ya kalian pas malam itu udah di fresh wick, tinggal besok pagi di tetesin liquid kalian pakai, enak kan. RBA gampang, cuman RBA gampang, cuman kalau kayak RBA, RTA, RDTA yang ada tanknya kayak gini tuh susah. Cuman keunggulannya adalah kalian bisa pakai kapasnya bisa sampai 2-3 hari. Nah ngomong-ngomong soal kapas, ada beberapa kapas yang dimana ini menurut pengalamanku yang enak untuk digunakan di device-device tertentu. Ada kapas yang dimana seperti Kendo, karakternya dia memang kurang, dia agak susah buat nyerap, tapi kapas ini itu adalah kapas paling enak buat kalian pakai di versi tank-tank seperti ini. Kenapa? Karena kapas itu punya ketahanan yang cukup lama. Kalian bisa pakai kapas itu mungkin bisa sampai 2, 3, 4, 5 hari kalau misalnya kalian pakai tank. Sedangkan di RDA itu kan kalian harus sebisa mungkin kapas itu diganti sekitar 1 dan mentok di 2 hari. Nah Kendo itu baru bisa enak, baru bisa enak itu feelnya itu pada saat di hari kedua ataupun hari ketiga. Nah kalau misalnya kalian di RDA kan otomatis sudah harus ganti nih, makanya itu lebih enak di tank. Kalau RDA itu kalian pakai kayak Cotton Bacon, Holy Fiber, itu masih enak. Cuman kapas yang pakai adalah kapas paling gampang, paling aman istilahnya, yaitu Cotton Bacon, karena kalian mau pakai dimanapun rasanya juga akan tetap enak. Cuman kalau kalian mau lebih spesifik ya cobalah pakai Kendo. Itu harganya mahal bro, 80.000 sekarang, nggak tahu kalau naik. Nah untuk rawat koil nih, sebenarnya topik ini sudah pernah aku bawakan di video sebelumnya, di resistensi koil. Nah aku akan coba tes sedikit di sini. Kalau misalkan untuk koil itu, kalau misalkan kalian bisa gantilah koil itu 3 minggu sekali,
Dan untuk kejaga koil itu, untuk kejaga rasa biar nggak cepat turun, kalau bisa kapas itu diganti maksimal 2 hari. Biar apa? Biar kalian bisa terus merasakan enaknya liquid yang kalian beli. Kalau kayak tank gini maksimal 2 hari, kalau RDA kalau bisa 1 hari sekali ganti. Malam ganti, malamnya ganti. Enggak tuh. Malamnya copot. Habis itu besok pagi kalian ganti, malamnya copot gitu terus. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas rasa. Kalau misalnya kalian nyoba RDA dengan kondisi nggak fresh wick dan kalian dari hari pertama dan hari kedua itu rasanya akan beda, akan lebih enak pas kalian fresh wick. Kebetulan ini kemarin malam barusan aku fresh wick, jadi rasa dari liquidnya masih enak. Belum ada sponsor sih, jadi nggak nyebut merek sih. Tadi udah nyebut, masa sebut terus. Makanya dem di bawah, harganya masih murah. Nah, untuk baterai jelas kalian copot. Kalau misalkan kalian ngecas di cas eksternal, kalau bisa diperhatikan, jangan ditinggal tidur. Emang dia akan lebih pintar daripada device kita. Cuman yang jadi acuan dari si cas eksternal sendiri adalah cas eksternal itu tidak sepintar HP kalian. Jadi kalau bisa kalian perhatikan, jika memang indikatornya sudah hijau, ya kalian lebih baik lepas. Kalau misalnya indikatornya masih merah, ya berarti belum bisa dilepas. Gitu teman-teman. Dan cas eksternal itu juga ada cas yang bisa kalian ganti, atur ampernya dan lain sebagainya. Ya, menurutku sih nggak begitu perlu ya, karena emang pada dasarnya baterai eksternal seperti ini pun nggak bisa dicas sampai yang gimana-gimana. Nah, Bang, kalau misalkan liquidnya leaking, gimana nih? Device kalian leaking, apalagi kalian pakai CO, itu adalah salah satu device entah kenapa sampai sekarang masih gampang banget leaking. Tapi jujur rasanya enak. Oxfa ya. Nah, jadi cartridge Oxfa itu adalah cartridge dan coil OCC paling enak. Nggak ada yang bisa ngalahin, bahkan merek Dotpot sekalipun. Itu merek luar, merek ini assemble in China, tapi ini tuh brand dari Amerika ya, katanya gitu sih. Nah, jadi kalau misalkan leaking gimana, apalagi emang pada dasarannya dia sudah dilahirkan dengan kondisi yang gampang leaking. Caranya sebenarnya cukup rumit-rumit gampang. Jadi di saat device kalian, jika atasnya itu di bagian atas ini ya, ini aku bakal contohin kalian pakai Ayo. Jika di atasnya sini itu ada liquid, nah itu kalian harus segera copot dan dilap segera. Nah, biasanya kalau misalkan aku pot itu kan apalagi pakai coil OCC itu kan nggak bisa di chain puff ya. Setiap setengah jam, 1 jam atau setiap 2-3 jam sekali itu aku mesti angkat cartridge-nya dan lihat. Jika ada leaking dikit pun ya kita akan lap. Nah, kalau misalkan udah sampai parah nih, misalkan nih semalaman dan ternyata besoknya lantai, jadi ditaruh di meja atau di lantai atau dimanapun itu, di kasur, lebih baik jangan taruh kasur karena bahaya. Di lantai ataupun di flat surface manapun, habis itu ternyata di bawahnya ada liquid, itu kalian segera copot, taruh. Habis itu device jangan kalian balik atau kalian pakai device, kalau bisa kalian taruh secara upside down. Jadi tempat cartridge itu di bawah, sehingga liquid yang leaking ini dia akan netes ke bawah. Setiap 5 menit sekali kalian pindah, 5 menit sekali kalian pindah, sampai dia sudah tidak mengeluarkan liquid dari dalam device-nya. Jika sudah seperti itu, kalian sudah bisa dengan aman untuk menggunakannya. Makanya kalau device itu kalau bisa jangan ditaruh berdiri seperti ini, tapi ditidurin. Kenapa? Di saat terjadi amit-amit leaking, di saat berdiri liquid itu kan akan ke bawah. Nah, kalau misalkan kalian nih pakai device dan kalian miring seperti ini, dia akan lebih aman. Begitu teman-teman. Videonya cukup asik ya, kita hati-hati jalan-jalan dan lain sebagainya, dan sayangnya kita sudah sampai di penghujung video teman-teman. Jadi bagi kalian yang menikmati bisa subscribe, like, dan pelinjil koil kalau RBA kalian mau suaranya kayak gini.
Oh, cakep. Nggak kelihatan. Yang penting suaranya. Bos. Yang penting suaranya. Oke. Nah, langsung link semua saya taruh di bawah. Semua sosial media kami taruh di bawah. Dan perlu kalian ingat, tayangan ini hanya untuk Anda yang berusia 21 tahun ke atas. Karena saya sudah 21 tahun ke atas. Jadi saya boleh buat video ini. Dan saya bisa vaping senikmatnya. Sebenarnya kalau di kotanya sih 18 plus sih. Ya pokoknya buat 18 tahun ke atas lah. Dan maaf jika ada informasi yang salah mungkin ataupun yang kurang lengkap atau apa, kita bisa sama-sama membenahinya di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar vaping atau apa, kita akan jawab di next content. Dan next content kita akan bahas tentang bedanya DTL dan MTL, itu mata kuliah selanjutnya. See you guys in the video and bye bye.